raja Pajajaran terakhir, namanya Prasasti Batu Tulis. Kalingga di Batang Pekalongan ada prasastinya yang menyebut namanya. Keraton Surakarta, Keraton Kasunanan, Keraton Yogyakarta, nggak ada bukti sejaman pun masih wujud peninggalan arkeologisnya, budayanya, dan orang-orangnya masih bisa kita lihat. Apalagi semua apa yang ada di Keraton Jogja, Kasunanan, Pakualaman, Surakarta, Hadiningrat, semuanya dicatat semua. Nasab yang mau masuk nyangkok ke Yogyakarta ndak bisa karena ada kekancingannya. Begitu juga ada Balawi mau masuk menjadi cucu daripada Hamengkubuwono II, ndak bisa. Ada yang ngaku Balawi cucunya Hamengkubuwono, katanya punya istri anaknya Hamengkubuwono, punya mertua Hamengkubuwono, dan lain sebagainya. Kemudian kuburannya, kuburan panglima perang daripada Yogyakarta, dirubah namanya jadi Balawi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adanya di Bantul Pleret. Dia pahlawan karena dia perang dengan Inggris, lalu Inggris kalah, tetapi beliau meninggal dunia di masjid, dipenggal lehernya sebagai seorang kesatria tahun 1811. Namun hari ini orang Jawa asli itu makamnya jadi Bin Yahya. Bu, kira-kira dolim gak tuh orang yang ganti-ganti tuh? Bu, zalim enggak? Jawab. Jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Kalau jahat, kenapa enggak didiamkan? Dulu enggak ada yang berani. Bahkan yang bangun aja itu Pemkot, pemerintah kota Semarang yang ikut membiayai. Bahkan yang sekarang pengurus PWI banyak yang dulunya ikut-ikut bikin makam-makam palsu. Mana tuh kemarin tuh? Yai, saya Kibin Tobat ya. Dulu saya yang nancepin itu salah satu makam misalnya, saya yang nancepin. Duraka kalau enggak masuk PWI itu. Kalau masuk PWI, duraka-duraka masa lalunya itu diobati oleh pahala-pahala memperjuangkan untuk saudaranya terbebas dari penjajahan spiritual dan perbudakan. Bu, orang ngaku nabi zaman dulu banyak, pemalsu nabi. Musailamah Al-Kadzab ngaku nabi palsu. Pengaku cucu palsu sampai 200 tahun itu di Mesir. Ada orang namanya Maimun Al-Qaddah, dia ngaku cucu nabi. Kemudian diberantas setelah 200 tahun. Dia jadi aku sebagai cucu Nabi itu karena orang jadi segan. Yang nggak benar keluarga besar dia dan keturunannya. Ada yang minuman, ada yang memperkosa, ada yang sodomi. Kemudian Allah utus di zaman itu seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini di Indonesia setelah datang kaum Ba'alwi mengaku sebagai cucu Nabi tahun 1850-an sampai 1943, banyak orang percaya, terutama orang NU, Muhammadiyah tidak percaya, Al-Irsyad tidak percaya, Persis tidak percaya, Syarikat Islam tidak percaya, NU percaya. Kenapa NU percaya? Karena di NU memang zaman dulunya kiai-kiainya turunan Nabi semua, turunan wali turunan Nabi. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrib, nggak ada yang hafal Quran,
gak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya, satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulungagung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube. Dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat. Karena zat la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah didajal, darahnya diperiksa. Darahnya sudah diperiksa di laboratorium family tree DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1. Sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA, baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad. Tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para habib-habib yang mengikut cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja.